tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Tanganku yang gemetar perlahan menyentuh tonjolan itu. Dan begitu aku menyentuhnya, aku kaget. Batang itu terasa sangat besar di tanganku, bahkan dari luar celana. Ini adalah pengalaman pertamaku memegang batang, dan sensasi itu begitu aneh, namun juga memabukkan. Aku mencengkeramnya, merasakan kekuatannya, dan sebuah hasrat baru muncul dalam diriku. Waktu seolah berhenti. Aku merasakan sensasi itu semakin intens, semakin dalam. Genggaman tanganku pada celana Agus kini semakin kuat, mencengkeram erat. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh kesadaranku pada sentuhan itu, pada sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Sebuah gelombang panas membanjiri diriku, membuat tubuhku gemetar. Aku merasakan sesuatu yang akan meledak di dalam diriku. Sebuah puncak dari semua gejolak yang telah kualami. "Mas, terus!" Desahku, suaraku parau dan bergetar. Pukul 7 malam udara terasa sejuk, namun aku merasakan panas dingin menjalar di sekujur tubuhku. Aku mengenakan gamis berwarna gelap dan jilbab yang menutupi dada, mencoba menyamarkan kegelisahanku, dan langkahku pun menuju taman kota terasa ragu-ragu. Dari kejauhan, aku melihat Agus sudah duduk di bangku dekat air mancur. Ia mengenakan kemeja polos dan celana kain, terlihat lebih rapi dari biasanya. Saat mata kami bertemu, Agus tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang selalu berhasil membuatku salah tingkah. "Assalamualaikum Aisyah," sapa Agus saat aku mendekat. "Waalaikumsalam Mas Agus," jawabku, suaraku sedikit bergetar. Agus mempersilakanku duduk di sebelahnya. Ada sedikit jarak di antara kami, namun keheningan yang tercipta terasa begitu intim. Awalnya, suasana terasa canggung. Kami hanya saling menatap, sesekali tersenyum malu. "Kamu cantik banget sore ini, Aisyah," ucap Agus, memecah keheningan. "Bikin taman ini makin indah," lanjut Agus. Pipiku pun memerah. Aku menunduk, tidak berani membalas tatapannya. "Aku senang banget kamu mau datang," lanjut Agus, suaranya lembut. "Aku kira kamu nggak bakal mau." Aku juga senang bisa ketemu Mas Agus lagi. Aku memberanikan diri bicara. Percakapan kami mengalir perlahan. Agus berbicara tentang hal-hal ringan, tentang kesibukannya, tentang rencana-rencana kecilnya. Ia tidak menggoda secara frontal, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa penuh makna. Aku merasa nyaman. Aku merasa Agus adalah seseorang yang bisa kuajak bicara tentang apa saja. "Syah, kamu suka nonton film nggak?" tanya Agus tiba-tiba. Aku mengangguk. "Suka Mas, tapi jarang nonton di bioskop." "Gimana kalau kita nonton sekarang? Ada bioskop kecil di dekat sini. Kursi paling belakang biasanya sepi, enak buat ngobrol." Ajakan itu membuatku terkejut. Bioskop, berdua, di kursi paling belakang. Jantungku berdebar lebih kencang. Ini adalah hal yang tidak pernah kubayangkan. Namun, ada rasa penasaran yang begitu kuat. Boleh Mas." Aku akhirnya mengiyakan, suaraku nyaris tak terdengar. Bioskop kecil itu memang sepi. Kami memilih studio paling belakang, tempat yang remang-remang dan jauh dari pandangan siapapun. Aku duduk di kursi, merasa canggung. Jantungku berdebar tak karuan, namun ada juga rasa semangat yang aneh. Agus duduk di sebelah kananku. Jarak kami kini terasa begitu dekat, napasku bahkan bisa merasakan hembusan napasnya. Film pun mulai diputar. Drama romantis yang ringan mengisi layar, tapi perhatianku tak sepenuhnya di sana. Agus sesekali melontarkan komentar ringan, membuatku tertawa kecil. "Lihat deh Mas, ekspresinya lucu banget," bisikku, menunjuk ke layar. "Lucuan ekspresi kamu kalau lagi ketawa," balas Agus, suaranya pelan dan menenangkan, membuat pipiku merona hangat. Di tengah adegan yang mengharukan, tangan kanannya bergerak, menyentuh lembut punggung tanganku yang berada di sandaran kursi. Sentuhan itu tidak memaksa, hanya sekadar menempel, namun cukup untuk mengirimkan sengatan listrik kecil ke seluruh tubuhku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini salah. Aku harus menarik tanganku. Tapi aku tak bergerak. Aku membiarkan kehangatan tangannya menjalar, meresap ke dalam diriku, terasa begitu nyaman dan aku menyukainya. Agus tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, matanya tetap terpaku pada layar. Namun, aku bisa merasakan jemarinya yang perlahan mengusap punggung tanganku. Sebuah sentuhan lembut, namun begitu menggoda,
membuatku merinding dan berharap lebih. Kemudian tangan kirinya perlahan bergerak melingkar ke punggungku, memeluk pundakku, menarikku untuk mendekat. Aku tanpa sadar menyandarkan kepalaku di bahunya, merasa terlindungi dan nyaman. Tak lama, perlahan ia beralih ke wilayah yang lebih rendah, merasakan hangatnya kulit pahaku meski masih terhalang sehelai kain gamisku. Sentuhan itu begitu halus, nyaris tak terasa. Namun aku merasakan seluruh tubuhku meremang, dan di bagian bawah perutku terasa seperti ada sesuatu yang bergejolak. Aku menahan napas, mataku terpejam sejenak, menikmati kehangatannya. Ini lebih jauh, lebih berani. Sebuah konflik batin hebat berkecamuk di dalam diriku. Antara rasa takut, rasa bersalah, dan sensasi aneh yang begitu nyaman, begitu memabukkan. Agus tidak memaksa. Tangannya diam di sana, seolah menunggu reaksinya. Dan aku tidak menolak. Aku membiarkan tangannya tetap di tempatnya, membiarkan sensasi itu meresap ke dalam diriku. Pikiranku dipenuhi oleh kebingungan. Mengapa aku tidak menolak? Mengapa justru aku menikmati sentuhan itu, bahkan menginginkannya lebih? Pikiranku melayang jauh, tidak lagi terfokus pada film. Mataku menatap kosong ke layar, namun perasaanku mengembara. Aku merasa seperti melayang di antara dua dunia. Dunia aturan dan norma, serta dunia perasaan, hasrat, dan keinginan yang belum kupahami, namun terasa begitu kuat menarikku. Di dalam bioskop yang remang-remang, aku tahu, aku telah membuka pintu rahasia dalam diriku. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa menutupnya kembali. Keheningan bioskop yang remang menjadi saksi bisu atas gejolak dalam diriku. Tangan Agus kini bergerak naik, menyentuh perutku. Agus tidak membiarkan tangannya diam. Elusan ritmis ibu jarinya di perutku terasa seperti sengatan, mengirimkan gelombang sensasi yang belum pernah kurasakan, membuatku tanpa sadar sedikit menggeliat menikmati sentuhannya. Pikiranku kosong, hanya ada Agus dan sensasi hangat yang menjalar, membuatku semakin dekat dengannya. "Kamu wangi banget, Syah," bisik Agus, suaranya serak dan pelan, tepat di telingaku. "Kayaknya aku mulai kecanduan sama wangi kamu deh." Aku tidak menjawab, hanya bisa menahan napas. Tangan Agus perlahan, sangat perlahan, mulai bergerak lagi. Elusannya naik semakin mendekati area sensitif. Jantungku berpacu kencang. Aku tahu kemana arah sentuhan ini. Alarm kecil berbunyi di benakku saat jempol Agus mulai menyentuh gundukan di bawah dua anugerahku, mengingatkanku pada batasan yang selama ini kujaga. "Jangan tegang ya Aisyah," bisik Agus lagi. Suaranya melembut. "Aku cuma mau deket sama kamu." Aku tahu Agus berbohong, atau mungkin tidak. Aku tidak yakin. Tangan Agus kini dengan berani menyentuh dua anugerahku dari balik gamis. Aku memejamkan mata, menahan nyanyian yang hampir lolos. Sensasi itu terlalu kuat, terlalu memabukkan. Aku merasakan kehangatan yang menjalar dari dua anugerahku, menyebar ke seluruh tubuhku. "Mas, kita lagi di bioskop loh," bisikku, suaraku bergetar. "Sst, nggak apa-apa Aisyah, nggak ada yang lihat kok," balas Agus. Dan memang tidak ada. Kegelapan bioskop menelan kami berdua. Tangan Agus kini bergerak lebih berani, memberi perhatian kedua anugerahku dengan lembut namun pasti. Aku menggigit bibir, menahan nyanyian. Pikiranku dipenuhi oleh Agus dan perhatiannya. Aku tidak lagi peduli dengan film. Aku tidak lagi peduli dengan batasan. Yang kurasakan hanyalah Agus, sentuhannya, dan bencana nikmat yang mengalir deras dalam diriku. Malam itu, di dalam bioskop yang remang, aku membiarkan diriku jatuh, terjebak dalam pesona Agus yang begitu memikat, begitu berbahaya. Agus adalah laki-laki pertama yang berhasil memberi perhatian dua anugerahku. Bencana itu begitu kuat, begitu memabukkan, hingga aku memejamkan mata. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan itu, tidak lagi mencoba menolak. Tubuhku seolah merespon secara otomatis, merasakan setiap perhatian Agus yang menembus lapisan kain gamisku. "Ah, Mas Agus," sebuah nyanyian lirih lolos dari bibirku. Agus tersenyum tipis. Jemarinya memberi perhatian lembut pada dua anugerahku, ibu jarinya dengan sengaja memberi perhatian lebih pada inti dua anugerahku dari balik gamis. "Indah banget dua anugerah kamu sayang," bisiknya serak, membuatku semakin meremang. Kini, tidak ada lagi batasan di antara kami. Hanya ada keinginan baik yang menguasai. Agus mencondongkan tubuhnya,
Wajahnya mendekat ke wajahku. Aku bisa merasakan napas hangat Agus di pipiku, suatu aroma maskulin yang memabukkan. Jantungku berdebar tak terkendali. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku ingin menolak, aku tahu aku harus menolak, tapi bibirku seolah terkunci, tubuhku terpaku. Perlahan, bibir Agus menyentuh bibirku. Sentuhan itu begitu lembut, begitu hati-hati, seolah Agus sedang meminta izin. Aku merasakan gelombang kehangatan menjalar di sekujur tubuhku. Aku tidak menolak. Aku membiarkan bibir Agus menyentuh bibirku, membiarkan ciuman itu terjadi. Ciuman itu semakin dalam, semakin menuntut. Agus memelukku, menarikku lebih dekat. Aku merasakan tubuh kami saling menempel, merasakan kehangatan dan keintiman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pikiranku kosong. Yang ada hanya Agus, ciumannya, dan bencana nikmat yang mengalir deras dalam diriku. Tangan kanan Agus, yang tadinya menggenggam tangan kiriku, kini perlahan dilepaskan. Aku merasakan kehangatan itu menjauh, namun hanya sejenak. Tangan itu kini bergerak ke sisi perut bawahku, memberi perhatian secara perlahan, turun ke arah pinggulku, dan berhenti di sana. Sentuhan itu terasa lebih menekan, lebih intim, namun tetap berada di luar batas yang terlalu vulgar. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Pikiranku kacau balau. Aku tahu aku telah melewati batas. Semua norma dan aturan yang selama ini kupegang teguh, kini seolah tak berarti. Namun di tengah kekacauan itu, ada kenikmatan aneh, sebuah kelegaan yang memabukkan. Aku terombang-ambing antara rasa bersalah yang menusuk dan pesona Agus yang begitu kuat. Tangan kanan Agus yang bebas, kini bergerak lebih jauh, memberi perlahan ke arah area intimku, di balik gamisku. Gerakannya sangat halus, nyaris tak terasa, namun aku merasakan seluruh tubuhku menegang. Aku menahan napas, mataku terpejam erat. Sebuah alarm berteriak di benakku, namun aku tidak bisa bergerak. Tangan kiriku yang bebas, secara naluriah, meraih tangan kanan Agus yang kini berada di sana, sebuah isyarat penolakan yang lemah. "Mas, jangan mas," bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Agus merasakan sentuhan tanganku. Ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia menggerakkan jemarinya dengan sangat perlahan, mengusap area di bawah perutku di luar gamisku. Setiap gerakan kecil itu mengirimkan gelombang bencana yang membanjiri indraku. Aku merasakan panas menjalar, detak jantungku berpacu tak karuan, dan napasku tertahan. Pikiranku kosong, hanya ada sensasi bencana yang begitu kuat, begitu memabukkan. "Kamu mau cobain yang ini nggak?" bisik Agus, suaranya serak. Ia menarik tanganku, lalu mengarahkannya ke tonjolan besar di balik celananya. Aku terkejut, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Tanganku yang gemetar perlahan menyentuh tonjolan itu. Dan begitu aku menyentuhnya, aku kaget. Batang itu terasa sangat besar di tanganku, bahkan dari luar celana. Ini adalah pengalaman pertamaku memegang batang, dan sensasi itu begitu aneh, namun juga memabukkan. Aku mencengkeramnya, merasakan kekuatannya, dan sebuah hasrat baru muncul dalam diriku. Waktu seolah berhenti. Aku merasakan sensasi itu semakin intens, semakin dalam. Genggaman tanganku pada celana Agus kini semakin kuat, mencengkeram erat. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh kesadaranku pada sentuhan itu, pada sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Sebuah gelombang panas membanjiri diriku, membuat tubuhku gemetar. Aku merasakan sesuatu yang akan meledak di dalam diriku. Sebuah puncak dari semua gejolak yang telah kualami. "Mas, terus?" desahku, suaraku parau dan bergetar. Agus menyadari isyarat itu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia membiarkan aku melanjutkan, membiarkan aku mengambil kendali. Jari-jariku bergerak, meraba dan membelai gundukan besar di balik celana Agus. Merasakan setiap detailnya, setiap urat yang menonjol, setiap getaran yang dikirimkan olehnya. Agus mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu di telingaku. "Kamu mau lebih, kan?" Aku tidak menjawab, hanya bisa mengangguk pelan. Tanganku yang tadinya berada di luar celana, kini bergerak lebih jauh. Aku membuka kancing kabinet celana Agus, perlahan, lalu memasukkan tanganku ke dalam. Sentuhan kulit yang hangat dan keras itu membuatku terkesiap. Aku merasakan denyutan di telapak tanganku. Sebuah sensasi yang begitu nyata, begitu memabukkan. Di saat yang sama,
Tangan kiri Agus berusaha menyusup ke dalam gamisku dari bawah, tapi aku segera merapatkan kakiku, menghalangi gerakannya. Agus tak kehabisan akal. Dengan tangan kanannya, ia mulai membuka 3 kancing teratas gamisku dengan perlahan. Aku terkejut, namun tak bergerak. Aku membiarkan Agus. Tangan Agus kini menyelinap masuk melalui celah yang terbuka, langsung menyentuh kulit 2 anugerahku yang terasa hangat. "Mas, jangan cegahku," suaraku bergetar. Agus mengabaikan penolakan itu. "Tenang aja, aku bakal bikin kamu enak," bisiknya, suaranya serak, bagaikan hipnotis bagiku. Kini, tangan Agus mulai berani, membelai lembut 2 anugerahku. "Sayang, kabinetnya aku singkap ya," bisiknya lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya memejamkan mata, membiarkan tubuhku dikuasai oleh sensasi itu. Dengan hati-hati, Agus menyingkap kabinetku, lalu menyemas 2 anugerahku yang kenyal, membuatku bernyanyi pelan. "Kenyal banget sayang," bisik Agus, suaranya penuh gairah. Aku tidak menjawab, hanya membiarkan tangan Agus bermain di sana. Aku merasakan sensasi yang begitu kuat, begitu memabukkan, hingga aku tak mampu berpikir jernih. Di dalam kegelapan bioskop, aku telah benar-benar menyerahkan diriku pada Agus, pada sentuhan-sentuhan yang menembus semua batasan yang selama ini kupegang. Aku pipis. Aku mengerang, sebuah nyanyian panjang yang penuh kenikmatan. Dan, seperti ledakan yang tak tertahankan, sebuah gelombang kenikmatan yang luar biasa menghantamku. Aku mencapai ujung dengan sangat hebat. Tubuhku menegang dan bergetar. Cairan hangat membanjiri kabinet dalamku, bukti nyata dari kenikmatan yang baru saja kurasakan. Tanganku lemas, namun tetap berada di sana, di dalam celana Agus, merasakan denyutan terakhir dari gairah yang memuncak. Agus tersenyum. Ia mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu di telingaku. "Kamu barusan keenakan kan?" Pipiku memanas. Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menunduk, malu, namun juga puas. "Sayang, aku belum keluar nih, gantian ya," bisik Agus, suaranya serak. Aku merasa seluruh tubuhku menegang. Otakku berteriak, menyuruhku menolak, menyuruhku lari. Tapi, aku merasa bersalah. Agus telah memberiku kenikmatan, sebuah sensasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasa harus membalas. Aku terperangkap antara rasa takut, rasa bersalah, dan sebuah rasa penasaran yang memabukkan. "Aku harus gimana, Mas?" tanyaku. Suaraku bergetar. Agus hanya tersenyum tipis. Entah mengapa senyumnya terasa aneh. Tiba-tiba, tangannya bergerak, membuka semua resleting kabinetnya. Mataku membelalak kaget. Di hadapanku, benda itu, batang Agus. "Mas, gede banget," gumamku dalam hati. Jantungku berdegup kencang, dipenuhi rasa kaget dan takjub. Dalam benakku, pertanyaan-pertanyaan berkelebatan. Mungkinkah benda sebesar itu bisa masuk ke dalam gerbang kehidupanku yang sempit? Bagaimana rasanya? Sebuah hasrat aneh tiba-tiba muncul, hasrat untuk mencoba, untuk merasakan. "Kocokin sayang, gerakin tangan kamu," perintah Agus, suaranya penuh gairah. Aku hanya menurut, seolah tubuhku tidak lagi milikku. Tanganku yang gemetar perlahan membelai batangnya, merasakan sensasi aneh yang begitu nyata. Agus bernyanyi, menikmati setiap sentuhanku. Tiba-tiba, tangan Agus kembali merangkulku. Ia memegang kepalaku dan mendekatkannya ke arah batangnya. "Mas, ngapain?" tanyaku, kaget. "Sepongin sayang, nanggung," bisiknya. Aku menggeleng, menolak. "Cukup gini aja, Mas." "Ah sayang, Mas mau keluar," desah Agus. Ia kembali memegang kepalaku, kali ini sambil berdiri. Ia mengarahkan batangnya tepat ke wajahku. Aku yang kaget hanya bisa memejamkan mata. Kemudian kurasakan saripati Agus jatuh di wajahku. 5 kali tembakan itu menerpa wajahku. Aku terlalu kaget untuk bereaksi. "Mas, apaan sih kamu?" ucapku, suaraku dipenuhi amarah dan keterkejutan. "Hehe, maaf sayang. Habisnya wajah kamu cantik banget. Aku jadi pengen tumpahin di wajah kamu," jawabnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ih, bersihin Mas," pintaku kesal. Agus membersihkannya, tapi bukan dengan tisu, melainkan dengan hijab yang kukenakan. Amarahku semakin memuncak. "Ih Mas, jorok banget." "Udah bersih sayang," jawab Agus, tersenyum puas. Hatiku hancur, luluh lantak.
Aku merasa telah melanggar semua batasan yang selama ini kujaga. Namun di tengah kehancuran itu, aku merasakan kenikmatan aneh, sebuah kelegaan yang memabukkan. Tiba-tiba, lampu bioskop menyala terang. Film telah berakhir. Cahaya yang menyengat membuatku terkesiap, seolah ditarik paksa dari sebuah mimpi. Aku membuka mata, terkejut. Wajahku memerah padam, napasku terengah-engah. Agus tersenyum tipis, tapi ada kilatan pengertian di matanya. Ia hanya mengangguk, seolah berkata, "Aku tahu apa yang baru saja terjadi." Seluruh tubuhku terasa lemas. Pengalaman yang baru saja kualami begitu kuat, begitu membanjiri, hingga aku merasa seolah-olah baru saja kembali dari dunia lain. Aku menatap Agus, mataku dipenuhi kebingungan, rasa bersalah, dan sebuah sensasi aneh yang belum pernah kupahami. Malam itu, di dalam bioskop yang terang benderang, aku tahu, aku telah melangkah jauh melampaui batas yang pernah kubayangkan. Aku telah membuka pintu rahasia dalam diriku, dan aku tidak yakin apakah aku bisa menutupnya kembali. Aku dan Agus pulang dalam keheningan yang canggung. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap, hanya suara langkah kaki kita yang memecah keheningan malam. Perasaan campur aduk itu terasa begitu nyata dan begitu berat.